Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Tema kita kali ini adalah dirinya yang stres memikirkanmu. Kira-kira siapa yang stres memikirkan kamu? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untukmu ya, Scorpio, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu bintang Scorpio. Scorpio, Scorpio. Kita lihat apa yang terjadi dan kenapa mereka stres kepadamu. Scorpio, Scorpio. Stres berarti beban pikiran ya. Oke, kita lihat apa yang menjadi beban pikiran mereka. Wow, Ten of Wands. Di sini ada perjalanan atau hubungan LDR mungkin, atau mungkin sudah putus ya. Scorpio ini ada yang merindukanmu sebenarnya ya. Dia sangat rindu berat padamu, entah mantanmu, entah pasanganmu, atau anakmu yang lagi studi sekolah, atau mungkin kamu yang merindukan nggak bisa pulang kampung, nggak bisa mudik kemarin ya. Ini bisa di dirimu, bisa di energi orang yang terkoneksi dengan dirimu juga ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Ada beberapa orang yang mungkin sebenarnya mau ke kamu gitu ya. Kalau kita bicara tentang hubungan, tetapi entah dalam tanda kutip ini orang baru dia masih mau melihat dulu. Ya, kamu ini ada gebetan tidak? Kamu ini suka saya tidak? Jangan sampai nanti teman rasa pacar doang, atau malah saya cuma dijadikan yang kedua, selingkuhan, atau hanya persinggahan. Nah ini ya, ada beberapa orang yang merasa bahwa kamu tuh playboy dan playgirl. Jadi dia mau datang kepada kamu itu kayak macam masih ragu ya, takut nanti malah ujung-ujungnya putus gitu. Dia stres aja, ataupun mungkin kamu udah nembak dia, dia masih ragu apakah betul ataukah hanya persinggahan, ataukah memang betul-betul kamu sungguh-sungguh mencintainya. Ya, jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalau di sini mantan, ya itu sama. Dia mau datang kembali kepadamu, rindu kepadamu, tapi dia berpikir apakah saya masih diterima, ataukah kamu sudah mempunyai pasangan. Jangan sampai nanti malah cintaku bertepuk sebelah tangan, aku sedih lagi, ya. Oke, dan kalaupun seandainya ini yang tadi saya bilang, kamu lagi berpisah jauh secara eh, teritorial ya, mungkin kamu di negara A ya, dia di negara B, atau di kota A di kota B ya. Nah ini ya, rindu, gimana, stres aja, kamu lagi ngapain, kamu sakit nggak, kok nggak ada kabar ya, kok sekarang kamu diam, bagaimana kabarmu, atau mungkin dia telepon WA lama dibalas. Ini ada kekhawatiran dari pasangan atau orang tua ya, atau kamu sebagai orang tua merindukan anak. Nah ini seperti gitu, kamu bisa menyesuaikan saja, dimana ya kamu sekarang harus lebih peka terhadap pasangan atau orang yang terkoneksi dengan kamu. Berikanlah kabar supaya mereka jangan khawatir gitu ya. Oke, berikutnya di sini ada Eight of Wands. Wah, di sini mereka merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan ya. Sedih tetap bahagia ya, bahagia juga bahagia gitu ya. Jadi
Dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan rasa cinta kasih, rasa keberuntung, penuh dengan rasa syukur, penuh dengan rasa keberuntungan, walaupun mungkin hidupmu nggak beruntung-beruntung amat, tapi seolah-olah dia merasa bahwa hidupmu tuh jauh lebih baik dari dirinya gitu. Dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan hoki, penuh dengan keberuntungan, penuh dengan mujur lah bahasanya gitu ya. Dia merasa bahwa kamu tuh orang hebat ya, dan ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh orang kuat, orang hebat. Dia bangga padamu ya. Tetapi di sini ada juga yang merasa bahwa kamu orang hebat, kamu orang kuat, kamu bisa menjadi pesaing dia. Nah, ini ya. Pesaing dia nih artinya ya, contohnya ya, tadi yang saya bilang, karena ada yang bangga padamu macam orang tua bangga padamu, berarti mungkin kamu dibeda-bedakan antara kamu dengan kakakmu, adikmu gitu ya, atau mungkin kamu dibeda-bedakan ya, dipilih kasih lah seperti gitu oleh gurumu atau pimpinan. Ini ada yang cemburu ya, dimana di satu pihak ada yang menyukai kamu, ada di pihak lain yang tidak ya. Yang kalau mau dibilang stres ini ya lebih ke orang-orang yang tidak menyukai kamu, dimana dia merasa bahwa kamu sebagai kompetitor dia, atau kalau dibilang kamu itu adalah saingannya ya. Dia merasa kamu lebih dari dirinya, atau mungkin kondisinya kamu lebih cantik, lebih ganteng, dia merasa tersaingi aja, atau body seksi, atau mungkin ya kamu punya prestasi, kamu punya sesuatu ya, mungkin mobil, motor ya, nah itu, ataupun mungkin pacar yang dia sukai tapi ternyata kamu yang dia pacari gitu ya. Jadi dia merasa tahan dada aja deh, diam-diam aja deh. Nah, ini ada beberapa yang merasa diam-diam padahal sebenarnya dia nggak suka sama kamu. Bukan berarti saya menebar kebencian ya, tidak. Tetapi di sini kan tema kita sesuai pembahasan kita sesuai tema ya, stres ini karena beban pikiran, seolah-olah kamu menyayangi dia dan dia tidak menerima itu, sehingga dia berfokus pada sisi negatif ya. Dia merasa bahwa kamu tuh penuh dengan keberuntungan. Oke, the hangman ya. Ini ada yang stres karena kamu tuh kayak janji-janji palsu. Kenapa Leo? Kok Leo si Scorpio ya? Mungkin kamu udah pacaran lama nggak nikah-nikah, atau belum nikah, alasan ini alasan itu. Ini bicara hubungan digantung, ataupun mungkin kondisinya dibilangnya sudah menikah tetapi mungkin sudah ribut ya. Kok sudah ribut, berpisah gitu ya, karena ribut ya, berpisah tapi belum cerai secara negara. Jadi bingung juga karena kamu diam, dia diam. Apakah saya harus tetap meneruskan perjalanan cintaku, rumah tanggaku, ini contoh ya, ataukah saya mengakhiri aja, menyudahi saja gitu ya. Ya begitu, sama dengan yang pacaran ya. Saya sudah pacaran tapi kok dia malah nggak niat gitu ya. Di awal dia bilang mau berjuang tapi ujung-ujungnya kok nggak ada perjuangan gitu, cuman bicara doang. Nah, ini ya, menurut dia seperti gitu. Ataukah mungkin kamu yang merasa seperti gitu, energinya bisa terbolak-terbalik juga ya. Ataupun mungkin kamu yang jomblo ya, kamu merasa bahwa kamu cemas dalam dirimu ya, kekhawatiran ya, akhirnya menjadi beban pikiran. Kok saya belum dapat pacar ya, sudah usia segini kok belum menikah ya. Ada suara-suara juga yang kapan nikah, kamu akhirnya pusing, stres sendiri. Nah, ini energinya bisa di kamu, bisa di orang lain. Kamu bisa menyesuaikan saja karena tema kita stres. Jadi antara dirimu yang stres ataukah orang lain gitu ya. Oke, berikutnya ada Seven of Wands. Wah, dia merasa bahwa kamu tuh orangnya damai ya, penuh dengan kedamaian, gak mau pusing-pusing, stres-stres dengan apapun ya. Ada beberapa yang memancing kamu untuk marah, atau kalau mau dibilang di sini menghasut ya, tapi kamu tetap tenang. Nah, ini ada orang yang macam contohnya menjelek-jelekan kamu ya. Dia tuh kayak macam ibaratkan dia mau masukkan kamu tuh perangkap supaya kamu tuh marah, supaya mereka nanti bilang tuh kan dia marah kan, memang karakternya tuh jahat pokoknya gitu ya. Tetapi ternyata kamu tuh tetap tenang, tidak mudah terhasut, tidak mudah terpancing emosi ya. Nah, ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh penuh dengan ketenangan, tidak bisa dihasut, tidak bisa dimanipulasi ya, karena ada beberapa yang mau menjerat kamu ke dalam jurang ya, tetapi ternyata kamu nggak semudah itu gitu ya. Walaupun mungkin kamu koneksinya sudah erat ya, dekat ya, tetapi kamu tidak bisa terpengaruh ya. Contohnya ada beberapa perempuan atau laki-laki yang dalam tanda kutip ya matre lah seperti gitu, kamu pacarin dia ya, tetapi ternyata dia nggak bisa setting kamu malah yang menyeting dia, atau seolah-olah kamu ya sudah, kita sudahi saja gitu ya.
dimana ya dia merasa bahwa kamu tuh bukan orang gampangan gitu, yang bisa digeser ke kiri, geser ke kanan ya. Kamu punya prinsip ya. Nah ini jadi dia stres ya. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa mengelabui itu Scorpio? Bagaimana ya caranya supaya saya bisa mendapatkan sesuatu ini dari Scorpio ya, tetapi dengan cara halus gitu ya. Dengan pancingan cinta I love you nggak mempan ya, karena Scorpio tuh lebih waras ya, lebih logika, betul tidak Scorpio ya. Jadi kalau I love you itu udah basi ya. Sedangkan Scorpio tuh pawang untuk I love you ya, suhunya itu ya. Jadi nggak mampan kalau dibilang mau lawan suhu ya, masternya ini Scorpio. Jadi mungkin kamu harus banyak belajar dari Scorpio gitu ya. Jadi begitu, dia ada beberapa orang yang memancing emosi kamu, mengumbar aib-aib kamu, membuatmu malu, tetapi kamu nggak gubris ya, seolah-olah kamu itu siapa, nggak penting untuk orang-orang itu ya. Oke, berikutnya ada di sini ada The Emperor ya. Ada yang stres karena dia melihatmu tuh lebih tenang ya. Ini hampir mirip seperti Seven of Wands ya. Tetapi di sini bukan untuk memancing emosi ya. Di sini itu tenang untuk diri sendiri ya. Jadi macam contoh, ada beberapa yang merasa bahwa saya nih mau jabatan, bagaimana caranya supaya dia lengser gitu. Oh ternyata saya harus jelek-jelekan dia, dan akhirnya mungkin kamu nggak nyaman di tempat itu, akhirnya kamu minta pindah atau mutasi atau bahkan resign. Tapi ternyata dia yang digantikan kamu malah nggak senang di posisi itu. Kamu santai-santai aja. Bahkan mungkin kamu resign, kamu bisa membuka usaha sendiri di rumah aja dan bisa menghasilkan uang walau di rumah aja. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh tenang, kamu tuh kok di mana-mana itu berhasil gitu ya. Jadi dia stres lagi, kemarin saya minta posisi ini, ternyata nggak enak ya di posisi ini, tapi dulu kok Scorpio enak-enak aja, kok sekarang saya nggak enak, tanggung jawabnya begitu besar, stres. Nah ini ada beberapa yang menggantikan posisi kamu, dia stres sendiri, padahal dulu dia inginkan itu. Contohnya mungkin kamu dulu bendahara ya, dilihat wah banyak uang, tapi ujung-ujungnya dia dapat jabatan itu malah dia pusing, ngapain saya mau urus banyak uang tapi bukan uang saya. Ini contoh ya. Nah ini dia merasa bahwa kamu tuh orangnya tenang ya, nggak apa ya, pokoknya intinya nggak terlalu berambisi untuk harus mendapatkan ini, mendapatkan itu. Dapat syukur, tidak juga nggak apa-apa ya. Ada beberapa yang memang ya intinya seperti gitu, mau jabatanmu atau mau seperti dirimu, apa ya, ya pokoknya intinya mau seperti keadaan kamu ya. Macam contoh, kamu punya mobil gitu kan, kamu punya mobil, terus dia juga ingin punya mobil, serasa kayak enak punya mobil, tapi pada saat dia sudah punya mobil ternyata kok malah pusing ya, mobil banyak kerusakan, bensinnya boros gitu kan, terus biaya pemeliharaan, belum pajak, tapi kok kamu santai-santai baik gitu ya. Dia merasa dia dapat uang dari mana ya, atau kenapa ya mentalnya kuat ya, kok dia nggak pernah merasa apa dibilangnya, kok dia nggak pernah merasa ngeluh gitu ya. Pokoknya dia merasa bahwa kamu tuh orangnya tenang ya, walaupun mungkin kamu ada masalah juga. Di sini ada beberapa orang ya, mungkin pasanganmu ya, dia merasa kamu ada masalah tapi kamu tetap tenang, diam gitu, malah mungkin masalah kamu dia dengar dari orang lain. Nah ini ya, jadi ada beberapa dari pasangan juga stres karena sikap diam kamu. Nah ini kamu harus banyak komunikasi sebenarnya ya. Kalau yang positif sih nggak apa-apa. Mungkin Scorpio tuh terkadang, ngapain saya mau cerita masalah saya ke orang lain, toh yang ujung-ujungnya harus menyelesaikan masalah adalah diriku sendiri, ngapain saya umbar-umbar gitu. Jadi nggak usah diumbar-umbar. Tapi terkadang pasangan, kalau bicara tentang pasangan ya, dia merasa bahwa mungkin kamu nggak percaya saya, ataukah memang kamu memang tidak menginginkanku lagi sehingga kamu penuh dengan rahasia terhadapku. Nah ini pemikiran dia, makanya dia stres ya, karena seolah-olah kamu penuh dengan apa dibilangnya, misteri, atau banyak sekali sesuatu yang kamu sembunyikan dari dia. Nah itu ya, pembawaan tenang. Dan di sini ada beberapa yang stres itu karena dia merasa kamu tenang-tenang menghanyutkan, kamu diam-diam, kamu lagi melihat ini gimana supaya saya bisa skak dia. Nah ini ada beberapa ya. Jadi itu yang tadi saya bilang, ada beberapa yang memang stres karena ingin jabatanmu, stres juga karena menginginkan seperti dirimu, atau pasanganmu yang stres karena kamu terlalu diam, bungkam ya. Dan di sini ada yang stres juga karena dia mengira, atau ya pokoknya intinya dari pemikiran dia bahwa Scorpio nih lagi berpikir bagaimana caranya supaya mengalahkanku. Nah ini ada beberapa, walaupun dia diam, walaupun kamu diam ya, kamu diam bukan berarti kalah.
kamu lagi memikirkan dan memikirkan juga saat dan waktu yang tepat untuk menyerangku. Nah itu pemikiran itu ya, ada yang berpikir kayaknya kamu ingin balas dendam untuk dirinya karena mungkin dia pernah melakukan kesalahan kepada kamu. Nah itu ya, jadi dia stres, hidupnya penuh dengan ketakutan, was-was gitu. Oke, berikutnya terakhir di sini Four of Wands. Wow, di sini mereka stres karena mereka merasa bahwa kamu tuh menurut mereka ya egois, terlalu happy dengan dirimu sendiri. Terkadang juga ada beberapa yang merasa bahwa kamu tuh ya pokoknya dengan dirimu ya. Contohnya kamu lagi nggak enak badan, ya, kamu membatalkan sepihak gitu ya. Macam contoh tinggal sejam, aduh sayang saya sakit perut, sakit kepala, sakit belakang, nggak enak badan. Padahal dia sudah standby tadi ya. Kenapa tidak dari kemarin atau mungkin berapa jam yang lalu dari pagi kayak ya, dia udah siap-siap mungkin ya, dalam tanda kutip ya, mungkin dia make upnya 12 jam ya. Sudah persiapan dari baju dari malam ya, udah wow untuk ngedate gitu kan. Terus mungkin make upnya artinya ya mempersiapkan diri, make up apa, cuci mobil, cuci motor, ini contoh ya. Ya untuk cowok gitu ya, atau cewek juga mungkin ada yang seperti gitu ya. Terus kalau cewek make up ya, tapi ujung-ujungnya pas aduh saya nggak bisa jemput, aduh sayang maaf saya nggak bisa pergi, kenapa, saya sakit badan, saya sakit kepala, saya sakit ini, dia kecewa. Nah ini dia merasa kamu tuh lebih up kepada dirimu dan pekerjaan, terutama pekerjaan ya, happy bersama orang lain tanpa dirinya. Terus kadang-kadang kamu tuh banyak diam, ketas-ketus, bicaranya tuh di poin. Menurutnya ya di sini kamu harus bisa introspeksi diri karena yang menilai dirimu adalah orang lain ya. Dia merasa bahwa kamu tuh egois aja dalam perkataan ataupun tindakan dan ucapan. Nah itu ya. Jadi mungkin ke depan harus bisa lebih lembut, lemah lembut, jangan langsung ngapain. Itu kan beda dengan gimana gitu ya. Kamu lagi ngapain gitu dibandingkan ngapain. Jadi penuh dengan tekanan ya. Jadi orang berpikir waduh dia marah saya atau apa nih ya. Jadi nggak nyaman. Nah itu karena intonasi, mungkin intonasinya diperhalus supaya orang nyaman ya. Apalagi kalau kamu sebagai pimpinan. Ini ada beberapa yang saya lihat juga ya, entah pimpinan atau kakak ya. Pokoknya yang tua gitu. Kamu ketas-ketus, jadi mereka merasa bukan dibimbing tapi dihakimi. Maksud kamu mungkin baik ya, tetapi mungkin karena intonasimu salah, jadi mereka merasa tertekan. Nah ini, jadi hati-hati dalam berintonasi. Jangan maksud kamu baik, tapi karena intonasinya salah di tekanan. Akhirnya mereka besok udah saya resign aja ya. Saya nggak nyaman, aku takut sama Scorpio, atau kita putus aja ya Scorpio, aku takut sama dirimu. Ini contoh ya. Jadi atau mungkin anakmu ya, kamu maksudnya baik tapi karena ketas-ketus dan penuh dengan tekanan dia trauma ya. Waduh ayah atau ibu saya galak sekali. Seperti gitu ya. Jadi dia kadang-kadang mau curhat juga bingung karena dia merasa kamu galak gitu ya. Dan mungkin harus bisa penuh dengan kelembutan. Oke itu ya, jadi ada beberapa yang stres memikirkanmu atau beban pikiran karenamu ya, tekanan mental mungkin ya, karena sikapmu ya ini ya. Jadi kamu harus bisa lebih up terhadap dirimu, lebih santai ya. Kalau santai lah, tapi jangan santai pada dirimu, lihat juga sekelilingmu ya. Dan ya lebih berfokus pada kalau dibilang hidup yang nyaman ya. Jadi kamu nyaman, orang pun nyaman gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan saya sudah menarik energi dari koneksi inisial dan zodiak, di mana kita ke inisial dulu. Oke, untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf T, ada huruf F, ada K, S, M, W, C, L, D, G, H, N, V, R, L-nya double, energinya up,
J, A, ada Z, C, P, dan Y. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf T, F, K, S, M, W, C, L, D, G, H, N, V, R, L, J, A, Z, C, P, dan Y ya. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak saya sudah menarik energinya juga, dimana kalau di inisial kamu tidak terkoneksi mungkin dari zodiaknya. Kita lihat di sini ada bintang Leo, ada bintang Virgo, Libra, Cancer, Gemini, Sagittarius, Taurus, dan ada Aquarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak kamu terkoneksi dengan Leo, Virgo, Libra, Cancer, Gemini, Sagittarius, Taurus, dan Aquarius. Oke, semoga resonate. Dan terakhir saya mau tarik satu kartu. Secara acak, pesan semesta untukmu, apa yang ingin semesta sampaikan menyikapi orang-orang yang stres karenamu. Gak usah terlalu baper, gak usah terlalu pusingkan. Selama kamu tidak merugikan orang lain, jalani saja sesuai kata hatimu ya. Tanggung jawabmu tuh adalah membahagiakan dirimu ya. Bukan tanggung jawabmu membahagiakan orang lain ya. Tetapi kalau memang kamu bisa membahagiakan orang lain, bersyukur ya, syukurlah gitu-gitu ya. Ya kamu akan diberikan yang terbaik, tetapi ya dirimu dulu yang harus dibenahi gitu. Kamu nggak bisa memberi kalau artinya kalau kamu nggak bisa membantu orang kalau dirimu sakit ya, malah kamu menularkan sakit buat mereka. Nah ini jadi semesta mau sampaikan, sebelum kamu menolong orang, memberikan berkat kepada orang, berkatilah dirimu sendiri dulu ya, dan lebih fokus pada apa yang kamu inginkan saat ini. Selama itu yang tadi saya bilang, selama kamu tidak memberi memberi luka atau merugikan orang lain, jalani. Tapi kalau kamu memang tahu bahwa kamu salah, minta maaflah kepada mereka ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.